Hai semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembentukan identitas individu. Nah, kita sebagai individu tentu mempunyai identitas diri, yang mana sempat kita bahas ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi kepribadian kita sebagai seorang individu. Di antaranya adalah faktor genetis atau biologis, lalu faktor kelompok, faktor geografis, faktor kebudayaan, ataupun juga faktor pengalaman. Nah, hari ini kita akan mencoba membahas tentang pembentukan identitas kelompok, ya. Sebagaimana kita ketahui, kita tidak hanya menjadi makhluk individu, tetapi manusia adalah makhluk sosial, yang mana pasti manusia membentuk kelompok untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, melalui kelompok sosial, individu tidak hanya mewujudkan kebutuhan pokok dan pribadi, akan tetapi muncul kebutuhan-kebutuhan lain akibat dari hubungan sosial yang lebih luas. Nah, individu pun tidak lagi menjadi individu yang personal, tetapi individu dalam suatu kelompok. Nah, dampaknya muncul identitas kelompok yang memposisikan diri individu tadi pada sudut pandang yang lebih luas. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kalian tahu nggak sih yang dimaksud dengan kelompok? Karena kita akan berbicara tentang identitas kelompok, ya. Nah, kelompok merupakan sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Semua dari kita pasti mempunyai kelompok, entah itu kelompok yang paling kecil, yang paling primer yang dinamakan dengan keluarga, atau kelompok-kelompok lain di luar keluarga, ya. Kelompok bermain, kelompok di dalam ekstrakurikuler, kelompok sesama hobi dan lain sebagainya, ya. Jadi yang dimaksud kelompok adalah sekumpulan individu yang berada di suatu tempat dan terbentuk atas dasar latar belakang serta tujuan tertentu. Nah, lalu selanjutnya kita bicara tentang identitas kelompok. Identitas kelompok merupakan identitas individu yang muncul akibat adanya hubungan dirinya dengan kelompok tertentu. Dampaknya ialah muncul identitas kelompok yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi juga kebutuhan kelompok, ya. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam kelompok, maka yang nampak bukan lagi identitas kita sebagai individu, tetapi identitas kelompok di mana kita berada. Nah, kenapa ini penting untuk dibahas? Karena kita materinya terkait dengan hubungan sosial, yang mana hubungan sosial itu ada hubungan antar individu, hubungan individu dengan kelompok, hubungan antar kelompok, atau hubungan kelompok dengan individu. Nah, ada berbagai macam faktor yang mendorong identitas kelompok. Nah, saya akan menjabarkan yang pertama adalah kreativitas. Lalu, yang kedua, ideologi kelompok. Yang ketiga, status sosial, media massa, dan terakhir kesenangan, ya. Jadi 5 hal ini menjadi faktor pendorong identitas dari suatu kelompok. Faktor pendorong identitas kelompok yang pertama adalah kreativitas. Nah, di sini saya tampilkan gambar ada komunitas sepeda ontel, ya, yang jadul, ya, sepeda ontel yang jadul, di mana masing-masing anggota kelompoknya juga mengenakan pakaian tradisional. Nah, ini menjadi identitas kelompok yang saya anggap kreatif dan unik. Kenapa? Karena dia menampilkan hal-hal yang berbeda, yang istilahnya itu
unik, berbeda dengan yang lain. Nah, di sini kreativitas seseorang mampu menunjukkan eksklusivitas dalam membentuk identitas diri dan kelompok sehingga terlihat berbeda dan unik. Ya, jadi yang dimaksud dengan eksklusivitas itu adalah sesuatu yang memang hanya ada di dalam kelompok itu, hanya dimiliki oleh kelompok itu, yang mungkin saja tidak dimiliki oleh kelompok lain. Nah, suatu kelompok biasanya dia akan memiliki aturan, norma, termasuk di dalamnya perilaku anggota kelompok yang sama gitu ya. Termasuk di dalamnya adalah identitas terkait dengan baju atau hal-hal lain yang menjadi ciri khas dari suatu kelompok. Nah, pentingnya kreativitas ini juga sangat mempengaruhi identitas bagi suatu kelompok, sehingga dia bisa dicitrakan positif atau negatif, itu tergantung juga dari kreativitasnya. Nah, lalu yang kedua, ideologi kelompok. Ya, seseorang yang memiliki kesamaan ideologi memunculkan kesadaran untuk berkelompok. Nah, kesamaan ideologi dapat menjadi kekuatan untuk menarik orang lain agar menjadi satu kelompok. Ya, kalau kita bicara tentang ideologi itu kan ada di pikiran ya, letaknya di pikiran tentang kesamaan suatu konsep atau suatu pandangan. Ya, misalnya saya ambil contoh di sini adalah tentang partai politik. Ya, partai politik di sini tentu saja terbentuknya itu dilatar belakangi oleh berbagai macam ideologi. Kalau kita mau bicara ideologi yang religius berbasis agama, tentu kita menyebutnya ada Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Persatuan Pembangunan, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa ya, yang mana partai-partai yang saya sebut tadi adalah partai-partai yang ideologinya adalah ideologi Islam. Walaupun antara partai satu dengan yang lain itu tentu ideologinya juga berbeda. Nah, kalau partai-partai seperti PDIP, Gerindra, lalu Golkar, Nasdem dan Demokrat, termasuk juga pendatang baru misalnya, itu partai-partai yang nasionalis ya. Jadi dia mengakomodir kelompok-kelompok yang lebih majemuk. Tuh. Nah, di sini merupakan contoh di mana ideologi kelompok, kalau dalam hal ini adalah ideologi partai, sangat mempengaruhi ya identitas dari partai itu sendiri. Sama seperti ketika kita mempunyai kelompok ya, baik itu kelompok keagamaan atau kelompok lain ya, suatu kelompok yang dicirikan suatu ideologi atau ideologinya kuat, itu akan menarik banyak orang untuk mengikutinya. Ya, jadi ideologi kelompok menjadi salah satu faktor pendorong identitas dari suatu kelompok. Nah, yang ketiga adalah status sosial. Nih, jadi individu yang memiliki status tertentu berpengaruh pada keberadaan dalam kelompok. Bahkan kelompok tertentu akan lebih terpandang ketika berisi sekumpulan orang yang memiliki status sosial tertentu. Ya, ini saya ambil contoh kumpulan pengusaha-pengusaha. Ini ilustrasi ya. Misalnya kumpulan pengusaha-pengusaha. Ya, jadi suatu kelompok itu akan dianggap memiliki suatu prestis yang lebih ketika di dalamnya ada orang-orang atau individu-individu yang memang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya, jadi kita bisa melihat, oh ini kelompok ini bagus nih, kelompok ini enggak, kelompok ini keren. Nah, salah satunya dipengaruhi oleh siapa anggota-anggota kelompok di dalamnya. Nah, dan anggota kelompok itu pasti membawa status sosial tersendiri. Ya, makanya kita bisa lihat, oh ini kelompok yang eksklusif, kelompok kelas atas, dan yang lain ada kelompok menengah, kelompok kelas bawah. Nah, karena salah satu faktor pembentuk identitas kelompoknya adalah dipengaruhi oleh status sosial. Nah, selanjutnya adalah media massa.
Nah, media massa membantu menciptakan kerangka pemikiran dalam menentukan selera. Nah, jadi kondisi psikososial dipengaruhi oleh beragam tayangan dalam media sosial. Seperti kita tahu di era digital seperti sekarang ya, di mana pengaruh internet dan media sosial itu sangat luar biasa bagi pembentukan identitas suatu kelompok ya. Kelompok itu akan dianggap positif, baik jika media massa memang memberitakan demikian. Tapi jika media massa itu memberitakan suatu hal yang negatif kepada suatu kelompok, maka itu juga akan menjadi masalah juga ya, karena dianggap masyarakat sebagai kelompok yang buruk atau negatif. Jadi di sini peran media massa sebagai alat untuk mengedukasi masyarakat itu sangat berpengaruh ya, termasuk juga televisi, radio ataupun koran, majalah itu sangat efektif untuk membentuk opini publik. Nah, sehingga ini mempengaruhi pikiran setiap orang untuk memberikan label tertentu kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C dan seterusnya ya, karena peran penting dari media massa. Nah, terakhir kesenangan. Ini adalah contoh saya ilustrasikan kelompok pecinta alam. Ya. Jadi unsur kesenangan muncul sebagai wujud kepuasan anggota kelompok ya. Para anggota kelompok merasakan kepuasan dan kesenangan karena mampu memenuhi kebutuhan psikis dalam kelompok. Jadi, saya katakan di sini bahwa ketika kita memutuskan untuk bergabung dalam suatu kelompok, pasti ada motivasi tersendiri kenapa kita ikut bergabung dalam kelompok itu. Entah karena adanya persamaan kepentingan, persamaan hobi, atau karena kita merasa nyaman dengan anggota kelompoknya, atau memang kita merasa senang berada di dalam kelompok itu. Ya, jadi unsur kesenangan ini juga sangat mempengaruhi terkait dengan faktor pendorong identitas kelompok. Ya, jadi kalau kita rangkum tadi ada 5 ya yang mempengaruhi pembentukan identitas kelompok. Yang mana yang pertama adalah kreativitas, lalu ada ideologi kelompok. Lalu yang ketiga adalah status sosial, dan keempat media massa, serta yang terakhir adalah kesenangan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang konsekuensi dari identitas kelompok. Ya, jadi ketika tadi seorang individu bergabung dalam suatu kelompok, maka kita tidak lagi berbicara tentang saya atau aku, tetapi individu tadi sudah dilihat sebagai pribadi yang unik dan dia akan membawa identitas kelompoknya, sehingga di dalam kelompok yang kita bicarakan adalah kita, kami, atau mereka. Nah, kita atau kami yang berada di dalam suatu kelompok itu nanti namanya adalah in-group, sedangkan mereka itu adalah bagian dari out-group ya. Sebagai contoh misalnya seperti ini, kalau kita suka sama sepak bola, lalu kita mendukung salah satu klub kesebelasan gitu ya, lalu di luar kota sana juga ada kesebelasan tertentu yang mana pasti kelompok supporternya beda gitu ya. Nah, hubungan kita dengan sesama supporter di mana kita punya minat yang sama tentang klub sepak bola yang kita dukung, berarti kita menjadi bagian dari in-group. Sehingga di situ kita tidak lagi berbicara tentang saya atau aku, tetapi lebih kepada kita, atau yang lebih luas adalah kami. Sedangkan mereka yang bergabung dengan supporter lain yang berbeda klub sepak bola yang didukung dengan kita, maka mereka kita sebut sebagai out-groupnya. Nah, biasanya di dalam in-group ini tercipta hubungan solidaritas,
hubungan yang lebih akrab, hubungan kebersamaan, dan biasanya ini juga akan menjadi suatu kekuatan tersendiri ya, ketika kelompok-kelompok di dalam in-group ini bergabung gitu ya, membentuk suatu kekuatan besar itu. Nah, sedangkan out-group itu selalu diposisikan sebagai lawan atau pesaing gitu ya, sehingga kita sebagai in-group memandang out-group itu penuh kecurigaan, penuh prasangka, atau kita merasa ingin mengalahkan, merasa tidak suka. Nah, itu bagian dari out-group ya. Jadi di sini saya mau menyampaikan bahwa ketika kita sudah memutuskan bergabung dalam suatu kelompok yang nantinya kita membawa identitas kelompok, dan kita tahu bahwa di luar sana banyak kelompok yang tentu saja bisa jadi bertolak belakang, baik itu ideologinya ataupun yang lain dengan kelompok kita, maka yang kita lakukan adalah kita harus punya rasa toleransi yang tinggi ya. Kenapa? Karena ketika rasa toleransi itu hilang, maka yang akan terjadi adalah etnosentrisme terhadap kelompok kita. Kita merasa bahwa kelompok kita yang paling unggul, paling baik, paling hebat, sehingga yang akan terjadi adalah konflik yang bisa berlanjut ke dalam kekerasan ya. Sehingga anak-anak, tujuan kita mempelajari materi ini selain kita juga mengetahui tentang konsep, tetapi kita juga harus mempunyai rasa toleransi yang tinggi terhadap setiap perbedaan, baik itu perbedaan individu ataupun perbedaan di dalam kelompok. Terima kasih, sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.